Jadi semua cerita ini berawal dari seorang anak bernama Jack Nolan, di mana dia tinggal bersama orang tuanya di Miami. Sayangnya dari kecil, tepatnya sewaktu Jack ini berusia 5 tahun, dia sudah didiagnosa menderita ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD ini itu semacam gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk memusatkan perhatiannya. Terus juga sifatnya ini biasanya impulsif dan juga hiperaktif. Kalau seseorang yang mengidap penyakit ini sampai dewasa, biasanya orang tersebut tuh cenderung bisa menjadi rendah diri dan susah untuk bersosialisasi gitu, gengs. Otomatis, penyakit yang dialami Jack ini pastinya membuat orang tuanya khawatir dong. Jadi akhirnya dari usianya 5 tahun ini, dia sudah mulai dibawa ke berbagai psikiater dengan harapan bisa sembuh. Udah berobat sana sini, ganti-ganti berbagai macam psikiater, tapi tidak membuahkan hasil, gengs. FYI aja nih, meskipun mengidap ADHD, bukan berarti Jack ini nggak pinter loh, gengs. Asli, otaknya tuh sebenarnya encer banget, kayak adonan martabak tuh, encer banget, cakep. Buktinya, sewaktu di SMA nih, dia menciptakan aplikasi di iOS bernama FlashMe untuk semacam membantu sarana belajar mengajar. Ya kalau di sini ala-ala ruang guru kali ya. Dan karena aplikasi tersebut, Jack mendapatkan sebuah penghargaan sebagai murid yang berprestasi. Coba lu waktu SMA nyiptain apa? Kagak bikin apa-apa kan, lu yang ada bikin ulah doang. Namun sayang nih, pada saat itu, Jack juga didiagnosa mengalami gangguan depresi dan kecemasan. Selain itu, dia juga didiagnosa mengalami bipolar. Jadi ini memang bertubi-tubi ya cobaan mentalnya, yang mana keadaan tersebut membuat mentalnya ini tidak stabil. Ya gimana sih misalkan kalau orang bipolar, kalau lagi senengnya seneng banget, tapi kalau lagi sedih dan depresi, itu kayak semacam dunia udah berakhir. Soalnya dari 1 bulan setelah Jack menerima penghargaan tadi, dia malah kayak mencoba untuk bunuh diri, gengs. Dia ini tiba-tiba ngambil pisau daging di dapur, terus bilang mau bunuh diri ke emaknya. Tapi akhirnya semua itu berhasil digagalkan oleh orang tuanya. Pokoknya dengan sikap mental Jack yang seperti itu, orang tuanya ini makin khawatir. Dan semenjak itu pun, Jack ini selalu mengkonsumsi dengan rutin obat-obatan yang diberi oleh psikiaternya, hingga dirinya masuk ke dunia perkuliahan. Namun konteksnya, di sini tuh obatnya yang dikonsumsi banyak banget. Sehari aja dia bisa nang sekitar 30 obat, gengs. Apa nggak begah ya itu ya? Hingga suatu hari ini ada sepupu dari keluarga mereka yang kebetulan berprofesi juga sebagai psikolog profesional, di mana dia menawarkan jasanya nih. Dia adalah dokter Pamela Bushbiner. Nah, Pamela ini nawarin buat ngasih jasa psikologinya, psikolog secara gratis pada saat itu. Ya tentunya orang tua dari Jack nih oke-oke aja, karena toh Pamela ini kan sepupu mereka. Yang namanya saudara, wajar aja kalau ada yang mau nolongin kan. Awalnya Pamela ini melakukan sesi konsultasi bersama Jack secara rutin dan reguler aja lah. Tetapi habis itu, Pamela ini bilang ke orang tuanya Jack kalau sepertinya si Jack ini harus berada di sebuah lingkungan yang bisa membuat dia mudah untuk dikontrol. Akhirnya Pamela ini menawarkan agar Jack bisa tinggal di apartemennya di daerah Manhattan, New York. Karena semua balik lagi gretongan ya, gengs, alias gratis. Sebagai gantinya, Jack ini diminta tolong untuk bantuin ngasuh bayinya Pamela yang saat itu berumur 4 tahun. Ya kalau di luar negeri memang jagain atau ngasuh anak itu biasa dilakukan lah orang para remaja. Banyak tuh di sana kan yang kerja part time biar dapat duit dengan jagain anak orang. Kalau di sini sih banyaknya jagain jodoh orang. Nah, jadi maksudnya di sini bukan sesuatu hal yang gimana-gimana juga kalau Jack ini disuruh untuk bantuin jaga anaknya si Pamela. Jadi bukan kayak dijadiin babu gitu lah. Dan memang orang tua Jack sangat tidak keberatan. Malahan mereka malah seneng banget lah. Ini ada orang yang mau nolongin anaknya. Seolah-olah nih Pamela menjadi sosok ibu peri Ayu Azhari begitu tiba-tiba. Atau nongol kok baik banget. Ya udah deh, pindahlah si Jack ke apartemennya Pamela ini. Namun yang namanya penyesalan pasti selalu terjadi di belakang. Kalau di awal namanya pendahuluan tadi itu kita main binomo dulu. Jadi, waktu Jack udah tinggal sama Pamela nih, bukannya bertingkah sebagai sepupu, tapi si Pamela ini lebih memperlakukan Jack kayak pacarnya sendiri. Pokoknya si Jack ini dikasih perhatian yang full, terus disayang banget. Tapi sayangnya tuh beda. Pokoknya kayak orang sayang sama pacarnya sendiri, gimana lah. Buktinya nih, dari chat-chatan antara Pamela dan si Jack, mereka tuh udah panggil sayang-sayangan, gengs. Beb. Kalau di sini ibarat kata tuh orang-orang pacaran pada chat-chatan panggilnya ayah bunda padahal belum kawin. Mereka nih juga pernah bareng-bareng nih pagi-pagi foto gitu selfie, di mana posisinya mereka kayak baru bangun tidur di atas kasur habis bobok begitu. Jadi memang kelihatan banget kalau Jack sama si Pamela nih itu punya hubungan yang istimewa. Sampai akhirnya Pamela meminta Jack untuk jadi ayah tiri dari anaknya tadi tuh umur 4 tahun. Namun jadinya mereka ini semacam pacaran backstreet, gengs, atau diem-diem. Soalnya kalau sampai ketahuan publik, izin psikiater yang dimiliki oleh Pamela ini bisa dicabut. Ya masa soalnya pacaran sama sepupu sendiri yang masih saudara, kan berarti dia juga punya masalah tuh. Ditambah lagi, Jack ini kan statusnya pasiennya dia. Nah, aturan seorang psikolog di luar tuh emang nggak boleh kalau si psikolog nih punya hubungan spesial sama pasiennya. Kalau ketahuan ya itu izinnya bisa dicabut. Kalau misalkan lu gitu sebagai psikolog pacaran sama pasien lo sendiri itu kan bisa bias ya. Jadinya mereka berdua memang merahasiakan hubungan terlarang itu.
Tujuan dan sifat asli dari Pamela ini makin hari semakin kelihatan. Awalnya kan tuh tadi, Pamela ini menawarkan jasanya ke keluarganya Jack karena Jack ini dianggap punya masalah kan. Dan Pamela statusnya adalah seorang psikiater profesional yang memang punya lisensi untuk membantu masalah Jack tersebut. Namun ternyata, kondisi Pamela pada saat itu juga lagi nggak stabil, gengs. Ini sih lebih kayak ke drama sinetron ya. Jadi Pamela ini sebenarnya punya pacar, namanya Michael Weiss. Tapi mereka ini kerjanya berantem mulu. Dan putus nyambung, kayak gitu. Sampai akhirnya nih si Pamela ngelahirin anak kan tuh. Dan sejak saat itu, mereka ini sering banget berantem. Terus si Pamela ini nanti nelfon ke 911 bilang kalau dia suka disiksa dan diancam-ancam mau dibunuh. Sama si Michael maksudnya. Nah tapi si Michael ini pun suka bales ke nelfon ke 911 juga. Dengan bilang kalau Pamela itu pernah mukul dia pakai botol bir sampai mau ngebacok juga pakai pisau. Jadi ini orang berdua main ngadu-ngaduan ke 911. Padahal ya ini epicnya. Profesi si Michael itu adalah seorang psikolog juga, gengs. Jadi mereka berdua ini sebenarnya pasangan psikolog. Tapi kelakuannya kenapa error begitu ya? Apakah agak bingung gitu pasien-pasiennya? Tambah gila yang ada gue rasa. Dan pokoknya nih, perselisihan mereka tuh semakin memanas sewaktu rebutan hak asuh anak. Sampai si Pamela ini jadi stres berat dan curhatnya ke si Jack. Lah, mohon maaf, ini kenapa jadi malah kebalik ya? Psikiater curhatnya malah sama pasiennya. Aduh, pusing gak tuh? Itu Jack bukannya bisa jadi waras? Yang ada makin keganggu mentalnya. Ini dunia emang ada gila-gilanya, gue heran dah. Dan semakin hari, Pamela tuh curhatnya makin ngaco. Dimana Pamela ini seperti mendoktrin atau mencuci otaknya Jack untuk membunuh Michael. Nah loh, tapi karena ini udah mulai absurd ya ceritanya ya, udah mulai gila. Jadi si Pamela ini mendoktrin untuk Jack bisa menyakiti Michael tuh bukan dengan cara yang klise yang biasa, kayak udah tembak aja, tusuk aja, nggak begitu. Namun Pamela ini meminta si Jack buat ngancurin bijinya Michael. Iya, itu biji yang gondal gandul. Bahasa sopannya apa ya? Buah zakar kali ya. Terus Jack ini bingung dong. Jangan Jack, kita juga pada bingung kan. Lah kenapa jadi ngancurin biji? Kenapa kagak dibunuh aja gitu cepat? Mainannya biji aja. Nah Pamela menjelaskan kalau dia ingin membuat si Michael nih merasa menderita. Makanya hancurin aja tuh bijinya biar nyahok lo jadi laki. Ya karena Jack ini kan udah di brainwash ya, nurut aja di mangguk. Dari situ Pamela ngebantu nih untuk nyiapin peralatannya, kayak ada pisau sama palu gede gitu. Habis itu si Jack ini akhirnya ucuk-ucuk datang ke kantornya Michael. Sampai dia di sana ketemu sama resepsionisnya, terus dipersilakan dia untuk ketemu si Michael. Tapi seperti formalitas di gedung perkantoran ya, kalau kita mau ketemu orang nih, pasti kan suruh ngisi buku tamu tuh. Nah pas ngisi buku tamu si Jack ini nulisnya pakai nama aslinya dia, Jack begitu. Namun pas ketemu si Michael nih, itu langsung dia pukul pakai palu, terus dia tusuk juga pakai pisau sampai 7 kali. Namun pas mau nyerang bijinya tuh, kebetulan posturnya Michael ini itu gede, lebih gede daripada si Jack. Jadi si Michael ini berhasil buat ngelawan. Jadilah mereka ada berantem sampai akhirnya security datang. Mereka berdua dilerai tapi posisinya dua-duanya udah babak belur ya, apalagi si Michael udah kena tusuk berkali-kali tuh. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit juga. Namun beruntungnya pada akhirnya mereka berdua nih selamat. Nah karena tahu usaha Jack ini kagak berhasil, gagal kan berarti, si Pamela ini kabur, gengs. Pokoknya nggak bisa dihubungi sama si Jack. Nah dari situlah si Jack ini baru sadar kalau ternyata Pamela hanya memanfaatkannya dan langsung ngebuang gitu aja saat si Jack ini gagal dalam rencananya. Padahal di situ Jack sudah merasa mempertaruhkan nyawanya sendiri kan, sampai babak belur tuh, nekat mau bunuh orang demi si Pamela. Tapi si Pamela ini malah kabur dan nggak peduli sama sekali dengan kondisinya Jack yang udah dihajar sama Michael. Sewaktu dimintai keterangan oleh kepolisian, Jack akhirnya mengaku kalau dia ini disuruh sama si Pamela. Karena dia bilang Pamela ini selalu cerita dan bilang kalau Michael tuh kayak nggak mau bayar biaya sekolah anaknya, tapi kok minta hak asuh. Terus Michael juga katanya sering menyiksa Pamela sama anaknya. Pokoknya diceritain atau didoktrinnya itu yang buruk-buruk lah. Sampai akhirnya si Pamela ini menyuruh Jack untuk mencelakakan Michael. Dan ternyata pas lagi nggodok rencananya nih, Pamela tuh udah kayak nulis beberapa option yang lebih sadis lagi, gengs. Jadi dia mau ngeracunin Michael, tapi nggak sampai mati. Jadi kayak mau dibuat sakit perlahan gitulah. Terus ada juga rencananya Michael ini mau dikubur hidup-hidup. Pokoknya ini arahnya udah ke psikopat jadinya. Padahal ingat loh, si Pamela ini psikolog. Namun karena minimnya bukti, alias itu kan hanya pengakuan verbal dari si Jack aja. Jadinya Pamela saat itu tidak langsung bisa ditangkap. Soalnya melakukan penyerangan itu kan juga Jack seorang ya, Pamelanya nggak ikut. Ditambah lagi kondisi mental dari Jack yang memang punya bipolar ini, gengs. Jadi semakin rancu tuh keadaannya. Dan ketika persidangan ini bergulir, banyak banget hal yang nggak bisa diputusin secara cepat. Karena yaitu sebenarnya kondisi utama dari Jack ini sih yang bikin masalah, dimana dia mengalami gangguan mental. Jadinya memang kayak ada anggapan ini bener nggak sih dia disuruh Pamela atau enggak. Pokoknya sampai dilibatkan banyak banget dokter ahli untuk menangani kasus ini. Setelah pengadilan tuh berjalan alot sampai hampir 4 tahun, akhirnya diputuskan kalau Jack bersalah, gengs. Karena bagaimanapun juga dianggap Jack ini yang melakukan tindakan tersebut secara langsung kan. Padahal Jack itu saat itu berkata kalau sebenarnya dia nggak mau mencelakakan Michael karena dia tahu itu salah dan berbahaya. Nah namun statementnya tadi itu malah dibuat sebagai alasan kalau Jack ini ternyata bersalah. Kenapa?
Soalnya menurut para ahli nih, orang yang masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu sebenarnya masih bisa dikatakan sadar. Jadi, dia memutuskan sesuatu secara sadar, bukan karena dicuci otaknya. Kalau orang yang udah dicuci otaknya, biasanya mereka ini tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Landasan itulah yang dipakai, Jack ini diputuskan dihukum penjara seumur hidup, gengs. Kalau konteksnya Michael ini selamat loh pada akhirnya dan bisa kembali normal gitu hidupnya. Malah hak asuh dari si anak nih, itu jatuh ke tangannya dia karena si Pamela itu masih dalam pengawasan polisi karena keterangan si Jack tadi kan. Namun pada akhirnya pun, polisi memutuskan untuk menangkap Pamela juga. Lebih karena dipercaya dia mempunyai suatu hubungan dengan Jack yang mana itu sebenarnya terlarang. Dan akhirnya diyakini memang kalau Pamela nih mencoba membuat Jack untuk melakukan penyerangan, walaupun pada akhirnya yang melakukan penyerangan ya Jack seorang. Karena itu, hukuman si Jack memang lebih berat, yaitu seumur hidup penjara loh. Bener-bener kayak ngebunuh orang ya. Tuh, serem banget gak sih, gengs? Yang awalnya dikira sepupu sendiri baik-baik, apalagi konteksnya dia kan psikiater bisa ngebantu. Malah nyesatin orang sampai di penjara seumur hidup tuh. Ibaratnya kan lu lagi pusing, lagi stres, ucuk-ucuk mau ke psikiater gitu biar makin baik. Bukannya makin sembuh, makin gila lu. Emang ada gilanya dunia nih. Ya udah, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau di support channel ini juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTarifan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Kalau mau curhat, langsung di komen bawah ya. Nanti makin gila lu. Dadah.